Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan Oke. berikutnya. Ini masih dari Pak Abid, masih dari IAIN Pekalongan. Ini mungkin karena tahu Ibu ada keluarga di sana. Iya kayaknya. Baru kemarin Oke, saya belanja batik nih. iya Bu. Baik Bu, jadi pertanyaannya ini juga, bertingkat-tingkat, pertanyaannya ada pertama dan kedua. Yang pertama adalah, dalam sudut pandang proses bisnis yang melibatkan beberapa unit sekaligus, apakah perlu ditentukan salah satu pemilik atau penanggung jawab risiko yang kemudian dimasukkan ke dalam KPI? Oke, Apakah iya. perlu pemilik atau penanggung risiko? Lalu seterusnya, atau risiko tersebut ditentukan sebagai tanggung jawab bersama yang kemudian dituangkan dalam KPI masing-masing unit. Iya. Oke, baik Bu. Seterusnya, dalam ISO 27001 terdapat klausul manajemen risiko spesifik untuk keamanan informasi, oke, security system. Jika dalam organisasi sebagian besar proses bisnis terkait tata kelola institusi sudah berlangsung secara digital, apakah cukup hanya memasukkan risiko yang tercantum sesuai persyaratan ISO tersebut dalam instrumen akreditasi? Ini saya ulang Ibu ya. Oke. Jika dalam organisasi sebagian besar proses bisnis terkait tata kelola institusi sudah berlangsung secara Iya. digital, apakah cukup hanya memasukkan risiko yang tercantum sesuai persyaratan ISO tersebut dalam instrumen akreditasi? Itu barangkali Bu, ini ada Oke. agak banyak Oke. juga, ada 4 Bu. Langsung ini. Terima Iya, kasih iya, Bapak iya. Abid, IAIN Pekalongan ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya main ke Pekalongan bisa mampir Bapak. Oke, proses bisnis tentukan pemilihan risiko. Iya, Bapak. Dalam proses manajemen risiko itu ada tingkatan. Ada risk management unit, risk owner, risk officer. Ada 3. Risk management unit ini manajer. Ini bisa di tingkat pusat, Bapak Ibu. Nanti akan akan bertanggung jawab pada Pak Rektor kalau dalam lingkup rektorat gitu. Misalkan, oh Bu, rektorat nggak ada. Ini masih dalam lingkup, misalkan saya fakultas ekonomi atau fakultas syariah pengen ini, berarti dekan akan membentuk atau mengangkat seorang manajer risk management unit. Nah, risk manager ini fungsinya apa? Koordinasi Bapak, mengkoordinasikan resiko yang ada di seluruh organisasi. Berarti pemilik resikonya siapa? Risk owner-nya. Semua unit di bawah Pak Rektor itu adalah risk owner. Jadi fakultas-fakultas itu risk owner, biro keuangan itu risk owner, biro akademik misalkan itu risk owner, atau kalau ada LP3M, lembaga-lembaga LPPM itu adalah risk owner masing-masing. Nah, mereka bertanggung jawab mengelola risiko di unitnya masing-masing. Sehingga nanti yang Bapak katakan masuk KPI, iya harusnya bagaimana nanti mereka mengelola risiko itu. Nah, risk owner itu nggak mungkin bekerja sendiri ya Bapak. Itu karena Pak Dekan, Pak Biro gitu ya, Kabiro, Ketua Lembaga, Direktur biasanya. Nah, ini ada yang namanya risk officer. Nah, risk officer ini Bapak nanti yang akan menjalankan proses manajemen resiko itu. Mulai dari identifikasi sampai nanti pemantauan. Nah, siapa risk officer? Silakan Pak Dekan, Ketua Lembaga, Kabiro memilih. Nah, bisa kalau Dekan itu WD1, WD2, WD3-nya sebagai risk officer-nya. Nah, nanti WD1 misalkan berusaha mengidentifikasi, mengelola risiko di bawahnya WD1. WD2 itu Bapak karena kalau kita risiko ditentukan tanggung jawab masing-masing, itu yang namanya risiko ini masih ad hoc. Jadi artinya apa? Tidak terintegrasi dengan pusat. Karena bisa jadi apa? Risiko itu adalah risiko kombinasi. Artinya apa? Risiko yang saya tanggung itu imbas. Misalkan Bapak mengatakan ada kegiatan yang tidak dijalankan. Misalkan risiko sedikitnya penelitian. Kenapa risiko ini? Karena apa? Anggarannya sedikit. Kenapa anggarannya perencanaan nggak anggarin? Nah, berarti risiko ini kan combine. Jadi kalau ini terintegrasi, akan tahu akarnya di mana gitu.
Tapi kalau masing-masing enggak. Nah, harapannya kalau bisa terintegrasi ya Bapak. Nah, kalau ISO 2071 itulah hanya terkait sistemnya Bapak. Resiko terkait sistem itu sendiri, misalkan resiko adanya fraud sistem itu, resiko adanya resiko hilang data kayak gitu ya, itu resiko yang terkait dengan sistem. Tetapi apakah dalam organisasi itu semua sistem Bapak? Enggak juga gitu. Sistem itu mungkin keuangan oke sistem, tetapi yang menjalankan kan ada SDM di situ. Ada aturan di situ, ada prosesnya. Misalkan pada saat kita menggunakan uang itu kan hanya tersistem proses pengeluaran, tapi pada saat implementasinya di pembelanjaan itu ada resiko nggak di situ? Ada, tetap ada resiko di situ. Nah, jadi nggak bisa Bapak cukup. Itu hanya di sistem. Tapi kalau Bapak mau tata kelolanya yang bagus, berarti sistemnya harus semua. Ya, itu Ibu mungkin jawaban saya. Ya, baik Ibu. Baik Pak Abid sudah sangat jelas ya disampaikan oleh Ibu narasumber kita. Oh ya, ini ada satu Bu dari STAI Bu, dari perguruan tinggi swasta, STAI Al-Azhari Mamuju Sulawesi Barat. Nah, ini jauh Bu. Bagaimana cara pembuatan profil manajemen risiko, Ibu? Pertanyaannya singkat ini, tapi cara membuat profil manajemen risiko. Pak Umar masih ada ya? Dari Sulawesi Barat, Bu. Oke, kalau Bapak Ibu sudah terstrukturnya sudah bagus, Bapak Ibu, yang membuat profil risiko itu bukan risk owner, tapi nanti risk manajernya. Makanya harusnya yang nanti diangkat sebagai risk manager itu harus yang punya sertifikasi Bapak Ibu CRA, CRP, CRMP gitu ya. Karena mereka yang nanti akan membuat profil risiko. Bagaimana cara membuat profil risiko? Berarti Bapak harus ada dulu proses manajemen risikonya. Jadi bagaimana identifikasi ini. Nah, profil risiko ini lebih merangkum Bapak Ibu. Merangkum dari seluruh unit. Misalkan dari STAI ini misalkan ada 10 fakultas, ada 3 unit gitu ya, ada 4 lembaga gitu. Berarti dia harus merangkum dari 17 itu. Nah, dari 17 itu berdasarkan identifikasinya mereka akan meranking mana yang lebih tinggi. Nah, dari itu nanti akan dilanjut bagaimana proses mitigasi yang mereka lakukan gitu loh. Nah, dari proses mitigasi yang mereka lakukan akan ketahuan bagaimana resiko itu setelah dimitigasi gitu. Nah, dari situ akan terlihat Bapak Ibu juga sekarang resiko yang tertinggi mana di sini. Nah, jadi profil ini nanti isinya ada analisis resiko, ada akar penyebab resikonya itu sendiri, dampaknya bagaimana, mitigasinya Bapak Ibu bagaimana, biayanya bagaimana. Nah, itu di profil akan nampak semua Bapak Ibu. Nanti kalau panjang Bapak Ibu kalau dijelaskan di sini. Tapi intinya itu, profil resiko isinya adalah semua proses itu ada di situ dan dirangkum Bapak Ibu dari semua itu sehingga kita akan tahu secara keseluruhan organisasi ini masuk kemana maturitas resikonya. Masih ad hoc gitu ya. Apa kita sudah manage? Kalau manage itu sudah terintegrasi, sudah bagus gitu ya. Apakah di situ? Jadi begitu Bapak dari yang Bapak STAI? Ya, dari Pak Umar tadi Sulawesi Barat. Itu ya Pak Umar ya. Nah, nanti ini diajarin Bapak kalau ikut CRA CRP. Wah, promosi lagi nih saya. Ya, tapi sepertinya memang kita butuh Bu pendalaman itu Bu. Iya, nah setelah kita dari Sulawesi Barat Bu, kita akan muter ke Sumatera Bu. Kita ke Bukit Tinggi. Kita jalan-jalan nih. Ini muter-muter Bu, jalan-jalan online Bu. Ini pertanyaan dari IAIN Bukit Tinggi hampir sama dengan pertanyaan dari Bu Erna Winwali Songo Semarang. Ini saya pikir hampir sama ini. Ya, jadi dari satu saja. Ini dari Pak Fauzan ya dari Bukit Tinggi. Yang pertama, bisakah Ibu ceritakan bagaimana good case practice dan bad case practice implementasi manajemen risiko di kampus Ibu? Yang kedua, yang kedua,
kira-kira apa tips bagi kampus atau instansi yang sebelumnya belum pernah melaksanakan manajemen risiko jika mereka ingin melaksanakan hal tersebut ke depannya? Ya. Nah, 2 itu aja ya, kira-kira Bu? iya, ini karena ini hampir sama dengan di bawah, Bu. Oke. Nah, di sini apa implementasi manajemen risiko data pendukung dalam standar 2 ini, iya iya iya. Ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama saya lakukan dulu, kebetulan saya itu di internal auditornya dan diserahin untuk menjalankan manajemen risiko ini gitu. Nah, yang pertama saya lakukan pastinya apa? Menyusun pedoman Bapak Ibu, pedoman manajemen risikonya, karena itu menjadi panduan bagi kita nanti menjalankan manajemen risiko ke bawah. Nah, isi dari pedoman itu nanti akan ada Bapak Ibu, akan ada kriteria, akan ada dampak, akan ada prinsip manajemen risiko yang kita jalankan gitu. Kerangka manajemen risiko kita sampai proses itu semua ada di pedoman, dan pedoman itu harus disertai SK rektor. Artinya apa? Berarti rektor kan sudah mendukung saya. Karena kalau saya nggak mendapatkan SK rektor, otomatis ya berarti Pak Rektor nggak mendukung gitu. Nah, yang setelah itu saya sosialisasi Bapak Ibu. Sosialisasi pertama ke pimpinan. Semua dekan, semua ketua lembaga saat itu kita panggil, gitu. Kita sosialisasikan sama kayak sekarang. Apa sih manajemen risiko? Mereka juga nggak paham gitu. Nanti proses yang akan kita jalankan di sini apa gitu. Nah itu kita sosialisasikan dulu, baru kita proses pendampingan Bapak Ibu di masing-masing fakultas. Karena kita ada berdelapan, kita bagi saat itu. Saya mendampingin mana? Nah pada saat di pendampingan berarti sudah turun. Saya turun di situ. Saya berikan pelatihan di risk owner-nya, risk officer-nya, sampai nanti di bawahnya itu. Nah, kalau saya itu semua karyawan itu harapannya memang saat ini kita belum implementasi sampai ini, baru kita contoh itu belum sempat semua kita lakukan, keburu pandemi Bapak Ibu. Jadi kita belum akhirnya kita baru melakukan di tiga fakultas yang sudah kita lakukan, dan mereka sudah mulai mengidentifikasi itu resikonya, dan semua orang disuruh ngisi. Nah, nanti tim risk officer misalkan WD1, berapa sih di bawah WD1 orang itu, baik dosen maupun akademik gitu ya. Nah, semua orang itu suruh mengidentifikasikan resiko di masing-masing pekerjaan. Misalkan Bapak Ibu sebagai dosen, kalau saya sebagai dosen gitu. Pekerjaan saya sebagai dosen resikonya apa ya? Yaitu resiko pembelajarannya tidak efektif, resiko pembimbingan saya tidak efektif gitu ya. Resiko anak PA saya ada di DO gitu. Nah, itu saya identifikasikan. Nah, untuk saya sebagai SPI itu juga punya resiko ya. Temuan saya tidak valid. Itu ada resiko pekerjaan saya. Saya dikomplain oleh auditi gitu ya. Rekomendasi saya tidak bisa diterapkan. Itu adalah resiko yang ditanggung dari pekerjaan saya. Nah, yang bagus gitu, Mbak, karena yang tahu resiko itu adalah orang yang masing-masing menghadapi pekerjaan itu. Kalau saya sebagai SPI suruh nilai penjaminan mutu, apa resiko di penjaminan mutu? Ya saya nggak tahu detail gitu. Karena dulu saya walaupun pernah di jaminan mutu tahun lama gitu. Sekarang akan berubah. Nah, saya nggak tahu. Oh, saya di LPPM, saya nggak tahu pekerjaan LPPM apa. Nah, yang tahu adalah mereka. Sehingga nanti kalau saya sebagai risk manager, dari identifikasi mereka itu, saya cuma memberikan pendampingan. Oh, resiko ini kayaknya nggak cocok gitu. Resiko ini kayaknya kurang, bukan resiko ini, resiko yang tidak bisa diidentifikasi misalkan. Oh, mereka melakukan habis identifikasi kan akar, Pak. Oh, resiko ini akarnya nggak nyambung ini. Kalau akarnya ini nanti nggak. Nah, itu tugas dari risk manager, Bapak Ibu. Jadi, nah setelah mereka semua melakukan itu, baru nanti risk officer itu mendata. Yang akan melakukan pemantauan berkala tetap risk officer sama risk owner. Risk manajernya saya akan turun mengaudit prosesnya udah dijalankan nggak dengan baik gitu. Nah, dari situ akhir tahun baru saya sebagai risk manager akan menyusun Bapak profil. Selama ini seperti itu. Dan kebetulan kalau yang kita bikinkan database-nya itu lebih ke Excel Bapak Ibu,
Tapi saya saat ini lagi mengembangkan di Unsut berbasis sistem. Nah, sistemnya ini saya integrasikan Bapak Ibu ke anggaran, integrasikan ke akademik. Jadi Pak Rektor atau bagian anggaran akan melihat, akan kapanpun bisa melihat, oh di fakultas ini ada resiko ini, ada butuh biaya penanganan sekian. Jadi saya bisa mereka bisa memikirkan ini memang resiko di situ sudah ditandai penting oleh oleh kita. Berarti berapa anggaran yang perlu disediakan? Oh, akademik misalkan, oh ada resiko dari dosen seperti ini. Berarti bagian akademik pusat bisa melihat, oh berarti harus aturan kita harus ganti. Nah, itu tujuannya sistem saya terintegrasi. Jadi Pak Rektor, para pimpinan bisa membuka, mengakses risk management yang dilakukan oleh unit-unit. Seperti itu Bapak. Nah, kalau Bapak bagaimana tip yang kampus belum pernah gitu ya? Mungkin pertama Bapak memang harus ada orang yang nanti akan mau diserahin untuk mengelola risiko ini. Misalkan, oh ya udah sementara mau manajemen risiko kita tempelkan di penjaminan mutu gitu. Berarti Bapak Ibu yang di penjaminan mutu bisa mengirim satu orang gitu untuk mempelajari risiko ini dulu gitu. Nah, di situ dia nanti akan bertindak sebagai manajer. Karena nanti pada saat Bapak Ibu CRA CRT diajarin Bapak Ibu bagaimana kita menganalisis ke akarnya, bagaimana nanti proses mitigasinya. Itu Bapak akan diajarin detail. Jadi mungkin dari situ setelah itu baru Bapak Ibu bisa nanti sampai di CRA CRP Bapak tugasnya suruh menyusun pedoman manajemen risiko sehingga nanti begitu balik kan bisa digunakan itu ya menyusun manajemen. Nah, pedoman ini yang penting Bapak Ibu. Itu nanti begitu pedoman ini ada sudah bisa dijalankan dengan baik dan sementara ditempelkan di penjamin misalkan seperti itu. Mungkin itu Bapak Bu Erna sama Pak Faujen. Baik Ibu. Jadi mungkin setelah ngopi jamu kita hari ini, orang penjamu ini akan rame-rame ketemu pimpinannya ini kali Bu. Iya, Ketemu untuk rektor yang menjelaskan menceritakan ini. Bapak Ibu. Iya benar. Baik, setelah dari Sumatera kita ke tengah lagi Ibu, kita ke Yogyakarta ini. Oh, Jogja. Baik, dari STPI BIM Pak Fuad, terkait implementasi dalam dalam laporan evaluasi diri, terdapat mekanisme fungsi PPPP, Bu. Nah, aplikatifnya dengan manajemen risiko ini terletak di mana? Adakah untung ruginya dalam penerapan manajemen risiko pada analisis pengisian LED tersebut? Iya, baik Bu. Jadi kan di kriteria 2 itu Bu ya. Iya. Kriteria 2 tata kelola tata pamong itu meminta manajemen risiko. Oke, artinya tadi sudah saya jelaskan di awal Bapak Ibu. Kalau manajemen resiko ini dilakukan gitu ya, dilakukan dengan baik, maka tata kelola itu pasti baik Bapak Ibu. Itu jaminan gitu. Kalau kita sudah mengelola manajemen resiko itu dengan baik, sehingga asumsinya tata kelola itu apa sih gitu. Tata kelola ini kan meliputi semua kontrol pengendalian yang ada dalam organisasi Bapak Ibu, mulai dari mulai dari keuangan, akademik gitu ya, sampai ke proses belajar mengajar, itu semua kan diatur atau dikelola dalam internal control atau manajemen organisasi Bapak Ibu. Sehingga kalau itu dilakukan dengan baik, Bapak Ibu juga didampingi dengan ada proses manajemen resiko sehingga asumsinya semua semua proses bisnis yang ada dalam universitas itu sudah bagus. Artinya apa? Nggak ada lagi nanti Bapak Ibu tinggal pada saat Bapak Ibu harus menuliskan mengenai kurikulum, itu kurikulumnya sudah bagus pasti karena tata kelolanya sudah bagus, sudah dilampiri dengan manajemen resiko yang bagus gitu. Artinya apa? Kenapa dipaksa untuk manajemen resiko? Artinya apa? Kalau saya sebagai kebetulan saya eksternal auditor, internal auditor gitu. Kalau saya eksternal auditor, begitu saya masuk ke perusahaan menyampaikan
manajemen resikonya dengan baik, saya baca di situ. Nah, begitu saya lihat baik, asumsinya apa Bapak Ibu? Pengelolaan keuangan itu sudah bagus. Jadi laporan keuangan itu kan hasil dari organisasi. Artinya kalau pengelolaan keuangan itu bagus, hasil laporan keuangan ini valid pasti. Artinya nanti saya pada saat saya menentukan sampling itu saya akan turun Bapak Ibu. Samplingnya nggak banyak. Begitu juga mungkin proses asesor. Saya sebagai internal auditor, reviewer anggaran. Misalkan saya lihat, oh ini Pemdanya sudah bagus ini apa tata kelolanya, manajemen resikonya. Jadi pada saat saya mereview anggaran mereka, saya asumsikan anggaran ini mungkin untuk terjadi kesalahan kecil, sehingga sampling saya mungkin nggak menyeluruh akan ambil. Sama Bapak Ibu reviewer Bank PT kenapa meminta ada manajemen resiko? Artinya dengan manajemen resiko ini sudah bagus dilakukan, berarti tata kelola Bapak Ibu bagus. Kalau tata kelola Bapak Ibu bagus, organisasi nggih, proses belajar mengajar itu bagian dari tata kelola, Bu. Tata kelola Bapak Ibu itu semua bagian dari tata kelola. Kalau itu ya udah bagus, otomatis saya yakinin bahwa oh ya standar semuanya sudah bagus. Bisa nggak saya sebagai reviewer mengatakan seperti itu? Saya yakin bahwa proses dokumen ini adalah dokumen valid. Karena apa dihasilkan dari proses yang valid sudah dimitigasi resiko-resiko tidak valid. Kemarin misalkan salah satu contoh ada di perguruan tinggi BH itu ya. Dia mengatakan di situ akreditasi kita ada beberapa prodi itu akreditasinya hanya formalitas. Artinya formalitas itu ya mereka hanya rutinitas gitu, enggak benar-benar itu di manage gitu untuk akreditasi ini sehingga apa diketahui apa ternyata ada plagiarisme itu. Jadi hanya copy paste dari tahun lalu atau copy paste dari yang lain yang penting saya mengumpulkan ini. Nah, itu kan berarti dia nggak memanage resiko dari akreditasi itu. Akhirnya dia coba memanage bagaimana proses akreditasi itu. Akhirnya akreditasi ini juga terintegrasi. Jadi dokumen-dokumen semua di fakultas semua itu langsung terintegrasi dengan sistem database mereka. Jadi otomatis proses belajar mengajar, misalkan RPS, itu begitu dosen masuk, ini RPS langsung sudah jadi RPS itu harus ada. Jadi tinggal ngambil. Akhirnya apa? Proses itu bisa dilalui bahwa tidak ada lagi mereka hanya formalitas bahwa akreditasi ini sesuai dokumennya. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi fungsi kenapa ada manajemen resiko. Baik, Ibu, ini luar biasa. Ini semakin siang, ini semakin banyak pertanyaan. 148 peserta Masih kita. 1 jam ini. 1 jam ya, Bu. Silakan malah enak diskusi, Bu, daripada ini. Bosan dengerin saya ini nanti. Dan ini kawan-kawan ini sangat antusias menyampaikan pertanyaannya di chat, Bu. Nah, ini masih kita di Jogja, tapi dari institusi yang berbeda. Dari Pak Sukamto di Staispa. Izin bertanya Ibu, kemungkinan ragam risiko itu sangat banyak. Boleh jadi analisis risiko itu tidak tepat. Misalnya, masa tunggu untuk kerja sangat panjang karena dampak wabah corona. Corona dulu tak terpikirkan akan muncul. Bisakah kita katakan yang penting adalah kita harus berupaya mengelola risiko. Masalah nanti sulit diatasi risikonya itu masalah lain. Bisakah seperti itu, Bu? Oke. Oke, Bapak Ibu. Oke, sebetulnya memang corona itu suatu yang kenapa ada resiko? Karena resiko itu Bapak Ibu kepastiannya kita tidak bisa memanage. Kenapa kita tidak bisa manage? Kita kekurangan informasi. Sehingga kita ada dua Bapak Ibu, ada dua kemungkinan ada dua probability sama dampak gitu. Kalau kita bicara tadi ke masa tunggu ya, masa tunggu ini kita bisa ke probability-nya. Oh, probability mahasiswa yang berdampak masa tunggunya itu lama itu akan tinggi gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan di sana belum buka gitu ya. Sebetulnya kompetensi mereka sudah ada gitu. Nah,
Berarti apa? Sebetulnya pada saat kita memanage resiko itu dengan baik, Bapak Ibu, nah kita ada yang memang tidak bisa kita manage. Nah, berarti kita menurunkan dampaknya atau kita menurunkan probability-nya. Nah, terkait Bapak tadi, apakah kita resiko? Silakan Bapak Ibu, resiko itu kalau bisa kita identifikasi semua kayak tadi. Oh, kita masa tunggu. Nah, berarti dengan kondisi corona ini masa tunggu itu ada dua kemungkinan, ya Bapak Ibu. Karena kemampuan anaknya yang kurang, itu nggih, kemampuan anaknya yang kurang sehingga mereka itu tidak dapat pekerjaan. Ada yang kemampuan anaknya yang kedua itu karena memang perusahaan hanya sedikit. Karena kalau kita lihat rekrutmen itu masih ada gitu. Masih ada dari beberapa perusahaan yang besar gitu. Sama di pegawai negeri gitu. Di PNS sekarang ini ada kan. Nah, berarti kan sebetulnya untuk yang kalau perusahaan memang kita tidak terserap itu karena apa? Banyak perusahaan yang menurunkan. Tapi kalau kita menyiapkan mahasiswa ini dengan kompetensi yang paling bagus gitu ya, memang kita resiko nggak mungkin kita menyiapkan karyawan lulusan kita benar-benar punya yang kompeten dan punya daya saing paling tinggi di Indonesia misalkan. Otomatis dengan misalkan hanya sedikit Bapak Ibu sedikit perusahaan yang melakukan rekrutmen, kalau ini yang terbaik saya yakin masih akan terserap. Nah, berarti apa? Resiko itu kita pada saat kita mencari akar Bapak Ibu, jangan mencari akar resiko itu yang di luar kendali kita. Jadi kalau kita mengatakan ini, masa tunggunya itu kan karena corona, karena lingkungan, Bapak nggak akan pernah bisa mengendalikan. Kenapa? Karena corona itu di luar kendali kita. Tetapi cari akar yang di dalam kendali kita. Oh, kenapa masa tunggunya mereka itu tinggi? Oh, karena kompetensi mereka itu jelek, sehingga kita harus menaikkan kompetensi mereka sampai menjadi yang terbaik misalkan. Nah, kalau yang terbaik pasti akan bisa terserap walaupun katakanlah gini, misalkan saat ini hanya dibutuhkan 100 orang. Tapi kalau kita lulusan kita benar-benar orang yang emang kita siapkan, kemungkinan masuk 100 orang itu akan tinggi. Jadi kita lakukan nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita nggak tahu memang apa yang terjadi, tapi buat resiko itu kita identifikasi dan kita cari akarnya itu adalah dari organisasi, jangan dari luar. Karena kalau kita jadi luar, kita nggak memitigasi Bapak Ibu, nggak bisa memitigasi. Kita milihnya acceptance. Artinya apa? Resiko itu kita terima. Tetapi kalau kita milihnya dari dalam, itu akan kita mitigasi. Ya contoh yang paling gampang. Sering orang berkilah pada saat kita terlambat, macet di jalan. Bapak Ibu bisa mengendalikan macet? Enggak. Berarti harusnya apa yang menjadi akarnya? Saya terlambat berangkatnya, kurang pagi berangkatnya. Nah, itu bisa kita manage sama Bapak Ibu. Tadi masa tunggu. Kenapa masa tunggunya ini? Jangan salahkan coronanya. Udah kita salahkan, kompetensi kita memang nggak bersaing. Akhirnya apa? Dengan semakin dikit kita kalah. Nah, coba Bapak Ibu lakukan yang bisa kita kendalikan dari dalam. Oke, Bapak Ibu. Iya, Ibu terima kasih luar biasa atas analisis mitigasi ini dari dalam dari luar. Oke, baik Ibu, kita sekarang ke timur lagi Bu, ke Ternate. Ya, ini dari Raha dari STKIP Ki Raha Ternate. Mohon penjelasan apa bedanya akar permasalahan dengan risiko. Apakah manajemen risiko sama seperti strategi? Kira-kira itu Bu, pertanyaan dari Ternate. Sama dengan strategi. Oke. Yang pertama ya Ibu, apa akar dengan resiko? Resiko itu adalah sesuatu Ibu yang akan terjadi. Yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa terjadi, bisa tidak. Dan resiko itu akan berdampak. Nah, kalau akar itu adalah penyebab resiko itu terjadi. Penyebab resiko itu ada gitu. Kalau misalkan Ibu bicara mengenai ranking turun.
ranking universitas turun. Itu resiko ya. Penurunan ranking universitas itu resiko karena mungkin universitas Bapak Ibu turun atau mungkin enggak gitu. Berarti ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan itu berarti ada resiko di situ. Nah, berarti resiko terjadinya penurunan ranking universitas. Nah, kenapa ranking universitas ini turun? Nah, itu akar Bapak Ibu. Nah, kenapa? Sekarang saya bilang, oh, ranking universitas turun kenapa? Karena penilaian IQ-nya turun. Itu berarti akar nggak? Nah, kenapa penilaian IQ-nya itu turun? Nah, ditelusur lagi. Oh, IQ itu kan ada berbagai macam. Ada IQ 1, IQ 2, IQ sampai IQ 8. Oh, IQ 1 turun. Kenapa IQ 1 turun? Nah, IQ 1 itu kan ada berbagai macam juga itu ya. Nah, kenapa IQ 1 turun? Contohnya sekarang yang IQ baru itu IQ 7 ya. Bahwa pembelajaran itu CBL dan PJBL gitu. Menggunakan case method sama project base gitu. Nah, kenapa kok IQ 7 kita turun? Nah, karena ternyata sebagian besar dosen masih kurikulumnya yang sama yang tahun lalu. Nah, berarti akarnya adalah di kurikulum. Nah, akar ini nanti Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu selesaikan. Karena ingat Bapak Ibu, kita menghilangkan resiko itu harus menghilangkan akar. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menghilangkan akar, resiko itu nggak akan turun. Resiko itu akan ada gitu. Resiko itu akan masih besar. Tapi kalau Bapak Ibu bisa menghilangkan akarnya, resiko itu akan turun. Tapi kalau Ibu tidak tidak bisa menemukan akar yang benar-benar akarnya dari resiko itu, Bapak Ibu juga nggak akan bisa menyelesaikan resiko itu dengan baik gitu. Nah, makanya butuh orang yang mampu menganalisis ini dan mampu tahu Bapak Ibu di itu. Kenapa tadi risk owner itu di unit? Karena unit yang tahu resiko itu, unit yang tahu bagaimana proses kegiatan itu sehingga ada risiko ini. Berarti kan bisa menemukan akar di situ. Kalau kita nggak bisa menemukan akar, ada berbagai teknik nanti Ibu. Nanti akan kalau pelatihan sih diajarin Bapak Ibu. Kalau di sini waktunya terbatas, saya itu ada berbagai teknik untuk menentukan akar. Salah satu contohnya ada DLP. DLP di sini adalah kita konsorsium dengan kita melakukan konsorsium dengan para ahli. Jadi misalkan ahli terkait di sini anggaran, berarti kita mengumpulkan ahli-ahli anggaran. Pengadaan ahli-ahli pengadaan, proses pembelajaran berarti ahli-ahli dalam proses pembelajaran itu, sehingga kita tahu sebetulnya akar kita di mana. Kita bisa melakukan benchmark dengan universitas yang lain yang untuk menentukan akar. Jadi beda ya Bapak Ibu antara resiko dengan akar. Di sini apakah manajemen resiko itu sama dengan strategi? Justru manajemen resiko ini untuk memastikan Bapak Ibu bahwa strategi Bapak Ibu itu akan tercapai gitu. Nah, jadi manajemen resiko ini akan berbeda dengan strategi itu. Manajemen risiko justru akan memastikan bahwa strategi yang Bapak Ibu lakukan itu akan tercapai. Makanya di sini akan diidentifikasi resikonya di masing-masing strategi. Beda kan ya, Ibu? Mungkin itu Bapak Ibu detailnya biar waktunya masih. Ya, baik Ibu. Jadi terima kasih sekali atas penjelasan yang disampaikan oleh Ibu narasumber. Baik Ibu, ternyata di ruang chat ini tidak hanya pertanyaan yang muncul Ibu, ada juga beberapa harapan yang disampaikan. Saya tidak tahu apakah harapan ini dikabulkan atau tidak. Apa Ibu harapannya? Harapannya ini yang pertama adalah apakah materi yang disampaikan oleh Ibu bisa di-share kepada kami. Ya. Lalu yang kedua, harapan yang kedua itu adalah ini Bu. Saya berharap bisa ditampilkan contoh aplikasi manajemen risk seperti tabel analisisnya, pengklasifikasiannya misalkan. Oh, saya berikan contoh ya, boleh. Oh iya, Ibu, untuk terima materi kasih, nanti Bu. saya share Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh. Sebentar saya buka dulu ya. Baik, terima kasih, Bu.
Nah, sebentar Bapak Ibu, ini sudah sebentar. Saya carikan ini salah satu contoh ya. Saya contohkan. Oke, belum tampil nih. Oke, Bapak Ibu, ini sudah kelihatan ya, sudah saya tampilkan. Tapi mohon maaf kalau ini mungkin saya nggak bisa ngirim gitu ya. Iya baik Bu, ini nggak apa-apa nggak dikirim. Oke. Nah, ini salah satu contoh beberapa gitu Bapak Ibu, nanti aplikasinya ini. Misalkan yang pertama di sini penurunan jumlah mahasiswa. Ini resiko. Resiko di sini dia termasuk kategorinya apa? Oh, resiko strategik di sini gitu. Nah, sasarannya apa? Nah, ini sebetulnya kan sasarannya adalah mendapatkan jumlah mahasiswa setarget. Nah, salah satu kegiatannya ini adalah sasaran ya. Salah satu kegiatannya adalah proses penerimaan mahasiswa baru. Nah, ternyata penurunan resiko dari proses proses penerimaan mahasiswa baru itu adalah penurunan jumlah mahasiswa. Nah, penurunan jumlah mahasiswa ini apa akar penyebabnya? Nah, ini sebetulnya ini kan contoh dari beberapa yang ikut kita pelatihan gitu, karena nanti kalau ikut pelatihan Bapak Ibu suruh bikin seperti ini. Nah, ini kurangnya pendekatan secara proaktif terhadap sekolah, adanya image gampang masuk susah keluar, banyaknya undi pesaing. Nah, ini yang nantinya harus Bapak Bapak selesaikan gitu, Bapak mitigasi gitu. Nah, indikator risiko berkurangnya minat. Gitu. Nah, ini ada indikator, ada faktor positif, ada dampak Bapak. Nah, di sini ini sudah ada resikonya. Oh, ini termasuk ekstrim, high risk. Ini ada sangat besar. Nah, kapan kita menentukan sangat besar, kapan kita menentukan berat, ini sudah ada di pedomannya Bapak Ibu harusnya. Ini hanya di sistem dimasukkan nanti pedoman Bapak Ibu. Oh, kalau saya mengatakan sangat besar, itu jika misalkan saya lihat di sini, Bapak ini sudah ditemukan. Jika kita pilih satu itu kalau kurang dari 10% dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini sampai nanti Bapak ada dampak finansialnya berapa uang yang kerugian kita, ada dampak kualitatif, ada nanti pilihan strategi nanti kita apa di sini ada avoid, ada accept. Ini sampai itu. Nah di sini ada penanganan risikonya, ini rencananya. Nah di sini penanganan yang telah dilakukan. Jadi Bapak akan melihat. Tadi kan saya katakan ada ini ya, ada pemantauan. Nah nanti di sini Bapak lihat, oh dia rencana satu ini sudah dilakukan nggak? Rencana itu. Nah, kalau sudah dilakukan, bagaimana nanti profil resikonya itu ke resiko residualnya? Oh, sudah dilakukan menjadi turun. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi, kalau saya jelaskan di sini bisa 3 jam, Bapak. Itu contohnya.
Baik, Bapak Ibu, ternyata harapan kita dikabulkan oleh, Ibu narasumber kita ya, bahwa materi akan di-share dan juga Kalau tadi materi saya share. ya, dan juga tadi sudah diperlihatkan kepada kita semua peserta di Zoom ini tentang, bagaimana identifikasi risiko itu sampai kepada mitigasinya, bagaimana strateginya dan seterusnya. Dan, lagi-lagi untuk pendalaman memang tidak cukup Bapak Ibu kalau kita hanya Betul. berbincang 2 jam di sini, tapi setidaknya itu kemudian memberi, pandangan baru buat kita semua tentang manajemen risiko ini. Baik, Ibu, mohon maaf ini kita lanjut lagi ya, Ibu, ya. Oke, Masih ada siap Ibu. pertanyaan iya. Dari Bentar, materinya saya kirim dulu ke chat nggak Ibu? oh iya, Bisa boleh nggak ya? boleh, Ibu, iya. Sebentar. Kok saya ini beda? Saya kok beda ininya ya? Oke, nanti aja deh Bu. Saya kirim ke Ibu ya. Oke. Kok nggak ada suaranya Ibu? Oh iya, ya boleh Ya, dikirim ke Pak Ketua, ke Pak Dokter Helmi boleh juga, Ibu. nanti Nanti saya mungkin minta ininya ya, minta iya nomornya. Saya kirim ke iya. WA.